permasalahan yang terjadi di wilayah Pak Dewan, masalah banjir yang bukan barusan terjadi, tapi ini sudah dari generasi-generasi sebelum. Tanggapan Pak Dewan dan pandangan Pak Dewan seperti apa? Bagaimana kita harus menyelesaikan problem ini? Silahkan Pak Dewan. Baik, ya, terima kasih. Jadi sebelum saya masuk lebih jauh menanggapi apa yang ditanyakan itu, perkenalkan, nama saya Yermias Yeka Pelokila SH atau sering disapa Yeri. Saya terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Dapil 2 lewat Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Mungkin ini sedikit perkenalan saya. Nah, menyangkut apa yang tadi ditanyakan persoalan banjir, mungkin secara normatif itu kita dapat melihat, memahaminya bahwa yang pertama itu adalah kalau secara alamiah maka itu hal yang biasa apabila terjadi musim hujan dan debit airnya besar. Itu hal yang umum terjadi alamiah di mana-mana. Tetapi ada juga banjir itu penyebabnya karena ulah manusia, ulah kita manusia. Nah, menanggapi apa yang terjadi di tempat ini khususnya di Desa Pariti, memang bukan baru pertama kali terjadi. Dia sejak jauh hari sebelum saya menjabat sebagai anggota DPRD juga sudah terjadi hal yang serupa. Nah, melihat fenomena yang terjadi itu, saya punya kesimpulan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya banjir yang terus menerus, bahkan selalu bisa dapat kita katakan selalu berulang tahun tiap kali ada musim hujan. Nah, salah satu penyebab yang pertama itu adalah mungkin karena ulah manusia seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu karena di bagian hulu sungai itu di sana gundul. Dulu masih ya 20-an tahun yang lampau itu di sana di arah hulu sungai ini, sungainya yang besar itu namanya Sungai Noel Biboko. Noel Biboko. Ya, masyarakat sering menyebut sungai itu seperti itu. Dia dulu di sana itu perimbun dengan berbagai macam jenis tumbuhan, pohon-pohon besar. Nah, tetapi karena pengaruh kebutuhan masyarakat yang tidak terkontrol dan melakukan penebangan liar itu, hingga sekarang ini di atas itu gundul semua rata-rata. Jadi menurut saya yang pertama itu penyebabnya itu hutan gundul, ulah manusia. Oke, kita sudah dapat penyebab. Oke, ulah manusia. Selanjutnya. Yang kedua itu dia sekitar 5 tahun ke belakang itu juga pernah terjadi gejolak besar-besaran masyarakat sini karena adanya beberapa perusahaan penambang galian C di Desa Pariti. Jadi di Desa Pariti ada perusahaan yang melakukan tambang galian C. Berapa perusahaan itu? Kurang lebih ada 5 perusahaan. Tetapi dia sebenarnya kalau ada lebih, dia pemiliknya itu ada 4 orang. Tapi orang kan ada perusahaan, ada dalam satu pemilik ya anak-anak cabangnya. Begitu. Nah, jadi dari hasil itu ada beberapa kesepakatan, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya itu memang ada beberapa hal yang menurut saya juga menjadi penyebab karena adanya perusahaan-perusahaan itu. Memang bukan penyebab utama kalau kita mau jujur, tetapi salah satu indikatornya karena perusahaan-perusahaan ini tidak melaksanakan kewajiban mereka, salah satunya dalam rangka mengantisipasi banjir ini, yaitu di mana ada yang namanya mereka kesepakatan dengan masyarakat itu setiap tahun itu minimal itu mereka melakukan penanaman di sepanjang pinggiran sungai itu. Bibir sungai itu tidak dilakukan. Nah, jadi memang itu salah satu juga penyebabnya karena menyebabkan erosi ketika banjir besar-besar. Jadi ketika hujan dengan debit air yang tinggi itu, maka tidak ada yang mampu menahan itu, jadi
dengan sendirinya air luapan dari atas itu dia turun lurus langsung masuk ke pemukiman perkampungan. Jadi volume sungai luas dan lebarnya itu tidak mampu menahan banjir debit itu. Air ya. Lalu yang berikut lagi itu juga penyebabnya karena pendangkalan sungai, di mana material itu banyak yang menumpuk di dekat area perkampungan. Nah memang kalau yang ketiga ini dari pengamatan saya itu hampir setiap tahun dilakukan normalisasi oleh para pengusaha ini. Alat beratnya mereka turun, tapi kadang tidak juga. Nah ini juga yang salah satu penyebab karena adanya pendangkalan. Berarti normalisasinya tidak efektif juga? Iya, Tidak efektif karena itu dia paling bertahan 1 atau 2 kali banjir. Setelah ya, karena mereka hanya manual saja menggali itu, tapi kalau ada lagi banjir susulan itu pasti banjir lagi. Jadi harus ada keterlibatan pihak pemerintah juga dalam ini. Karena bagaimana maksud saya itu adalah bagaimana dilakukan bronjong itu. Jadi, solusi. Jadi bisa menahan debit air yang mau keluar dari alur sungai itu. Tetapi kalau hanya mengharapkan partisipasi dari para pengusaha, mereka kan hanya mengeruk, menormalisasi, mengeruk. Jadi, banjir ini dia memang itu dari dulu, kalau mau jujur itu bahwa memang sudah dulu kita di sini ini banjir, tapi dia tidak terlampau rutin masuk ke pemukiman. Belakangan ini yang sering sekitar ya kurang lebih sudah terjadi 4-5 tahun ini dia selalu banjir, itu air naik ke pemukiman. Nah itu pun karena yang dilakukan pengerukan itu ada satu titik saja yang namanya di Kali Kuka. Ada jembatan situ. Nah di arah yang ada kali kecil sebelah dekat gereja Katolik itu juga sekarang mulai banjir, langganan banjir karena memang sudah ada pendangkalan. Nah, jadi airnya sungainya itu dia punya sudah mulai hampir rata dengan permukaan tanah. Jadi walaupun debit air sedikit tetap dia tetap meluap keluar. Gitu. Jadi ada beberapa faktor seperti itulah, kita mau jujur, karena memang dulu ketika terjadi demo besar-besaran, protes besar-besaran, bahkan sudah pernah ada digiring ke kabupaten untuk dibuat kerjasama dengan para pengusaha, tetapi karena tindak lanjutnya tidak efektif. Itu menurut saya karena memang kita tidak bisa semata-mata mempersalahkan pengusaha, karena kita juga penduduk lokal, penduduk tempat juga tidak berupaya bagaimana untuk menjaga agar kestabilan air itu dia tidak seperti tadi, karena kita sendiri masyarakat sini yang kebanyakan itu merusak. Masyarakat desa Pariti, Wateta itu mereka menebang kayu-kayu itu untuk menjual. Jadi di atas di bagian hulu sungai sana itu tidak ada lagi pohon-pohon besar yang mampu menampung air, menahan. Jadi ketika hujan itu dengan sendirinya air itu dia turun semua ke dalam sungai situ. Jadi tidak mampu banjir begitu. Pak Dewan, ini sudah berlarut dan ini menjadi langganan berulang tahun terus-menerus. Memang tadi Pak Dewan sudah sampaikan solusi. Selain dari solusi yang tadi Pak Dewan paparkan itu, mungkin solusi apa lagi sehingga ini menjadi catatan-catatan dan kita tampung dan kita bedah dan kita bisa memperjuangkan itu melalui pandangan-pandangan perspektif dari Pak Dewan. Iya, jadi dari yang tadi saya sampaikan itu memang di samping hal-hal itu tindakan nyata itu, tapi memang butuh keterlibatan berbagai pihak. Jadi contoh, sebenarnya kalau semua pihak itu mau bergandeng tangan bekerja sama tidak terlalu sulit. Nah yang pertama seperti tadi yang saya bilang, kita langkah-langkah jangka pendek ke depan itu ya seperti itu, kita bagaimana membangun kerjasama yang baik itu antara masyarakat dan pengusaha. Nah jadi memang kebanyakan masyarakat itu melihat bahwa kita punya kampung ini rusak karena pengusaha, gara-gara ada perusahaan itu. Tetapi
kalau kita mau jujur juga sebenarnya tidak semata-mata karena ulah mereka gitu. Itu tadi. Jadi yang pertama, kalau bagaimana di samping solusi itu kita bagaimana ada kerjasama yang baik, pengusaha itu mereka menjalankan kewajiban mereka, salah satunya seperti tadi melakukan penanaman pohon, minimal mungkin pohon-pohon ini diselingi dengan pohon-pohon yang mampu menahan debit air dan erosi, itu seperti pohon-pohon bambu mungkin atau pohon-pohon jangka besar, tumbuh panjang, itu mereka. Yang kedua juga fungsi kontrol dari pemerintah, fungsi pengawasan. Izin Pak, pemerintah yang mana? Apakah pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi? Mungkin. Iya, jadi memang harusnya kan kita kalau lebih dekat ke masyarakat itu kabupaten, tetapi kadang itu menjadi persoalan itu karena mulai dari sekitar tahun 2018 itu kan pengalihan khususnya, apalagi kalau kita berbicara lebih mengarah ke perusahaan-perusahaan itu dia punya sudah mengambil alih untuk proses perizinan itu kan ke provinsi. Nah, jadi kadang pemerintah kabupaten juga tidak terlalu menaruh perhatian ke hal-hal seperti itu. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depannya saya berharap bahwa ada tidak saling tarik ulur, bertanggung jawab gitu antara provinsi maupun kabupaten. Tetapi coba dilihat bagaimana kepentingan masyarakat itu lebih diutamakan, keselamatan masyarakat. Memang kalau terjadi banjir itu kan yang jadi korban masyarakat ya, baik harta benda mereka dan lain sebagainya. Karena itu ke depan saya berharap begitu. Kemudian yang berikut juga, kebetulan saya juga menduduki posisi sebagai wakil daripada masyarakat, maka mungkin dengan adanya kedudukan jabatan ini juga saya bisa memanfaatkan salah satu fungsi sebagai anggota DPR, fungsi pengawasan itu. Jadi butuh keterlibatan banyak pihak untuk kolaborasi lah, mengatasi persoalan ini. Begitu. Pesan terakhir dari Pak Dewan untuk saudara-saudara kita yang terdampak ulang tahun banjir terus-menerus. Iya. Baik, jadi untuk saudara-saudara seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kami Desa Pariti, 2 dusun, dusun Merdeka dan dusun 4 Kuka. Itu mereka memang setiap tahun, tapi cukup mengkhawatirkan kondisi mereka. Karena itu yang pertama itu adalah bahwa bagaimana adanya upaya kesadaran dari kita dulu sebagai masyarakat, bagaimana cara untuk paling tidak mengatasi masalah-masalah seperti itu. Nah, langkah-langkah yang paling pertama itu adalah bagaimana kita saling mengingatkan, mencegah agar yang tadi beberapa hal yang tadi saya sampaikan merupakan ulah daripada kita yang biasanya punya mata pencarian khusus sebagai penjual kayu dan lain sebagainya, itu bagaimana agar mereka tidak terus-menerus melakukan penebangan di bagian hulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap terus bagaimana mengikuti arahan kerjasama dengan pemerintah, terutama selalu mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama. Mungkin kalaupun perusahaan itu dia lalai atau apa, kita mengingatkan, bahkan bila perlu kita bekerja sama dengan mereka. Jadi tetapi kita tetap menuntut mereka akan melaksanakan kewajiban mereka. Salah satunya itu bagaimana mungkin mereka mendatangkan anakan atau apa dan lain sebagainya untuk mungkin masyarakat yang melakukan penanaman, kan demi kepentingan kita juga. Memang kalau kita mau lihat secara kewajiban, mungkin itu adalah kewajiban mereka, tapi daripada kita menunggu terus kita yang menerima dampak negatifnya, kan lebih baik kita saling tangkap. Ya, ditangkap peluang-peluang seperti itu. Begitu. Jadi kita jangan hanya duduk lalu berpikir dan menyalahkan, saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Begitu. Kontribusi apa sih dari perusahaan untuk warga Pariti ketika terdampak sejauh ini, sejauh pengamatan Pak Dewan? Jadi itu yang menjadi beberapa persoalan juga. Kalau
menyangkut kontribusi, mereka setahu saya setiap tahun itu kalaupun tidak ada banjir pun ada kontribusi. Yang itu apa? Itu dalam bentuk CSR itu. Jadi kurang lebih 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu tuh, yang tadi saya bilang ketika terjadi persoalan dan ada masalah ini dibawa sampai ke pihak kabupaten, duduk bersama mereka di sana. Jadi itu kalau tahu saya itu setiap tahunnya dari 4 atau 5 perusahaan itu mereka memberikan kontribusi 200 juta ya tahun ke desa. Gabungan akumulasi dari akumulasi perusahaan-perusahaan. 200 juta. Iya, itu 200 juta ke desa. Nanti entah mau dibuat seperti apa itu kewenangan desa. Tetapi yang saya lihat itu justru dia mandek lagi di desa. Nah, CSR itu macet di desa. Jadi contoh kasus 21 tahun lalu atau 2 tahun lalu uangnya datang tidak ada pekerjaan. 3 tahun lalu uangnya datang rapat di kantor desa, saya ikut juga. Jadi masyarakat bersepakat untuk melakukan kegiatan, bangun tim, kegiatan tidak jalan. Nah, begitu. Nah, lalu tahun kemarin itu karena perusahaan melihat hal itu tidak jalan, mereka juga kayak kecewa. Ya. Seolah-olah tidak ada kontribusi. Sedangkan dipercaya dikasih ke masyarakat tapi dampaknya tidak ada. Nah, kegiatannya tidak berjalan. Salah satu yang dulu ketika pertama diusulkan kalau tidak salah 2019 2020-an itu saya juga hadir Kongres, saya mengusulkan kalau bisa kita prioritas. Nah, yang jadi persoalan itu ketika uang ini sudah ada, CSR-nya ada ini, kita rapat semua dusun menginginkan agar mencicipi bagian dari CSR itu. Jadi saya bilang kita prioritas dulu. Nah, persoalan yang paling terjadi itu adalah masalah banjir. Bagaimana kita solusinya mengatasi duluan di arah Kali Kuka, ya jembatan Kuka sana. Parah. Ya di sana ya. Kalau musim hujan paling parah. Jadi solusi yang saya tawarkan itu bagaimana kita buat saya tawarkan dia biar bertahap pun tidak apa-apa. Kita buat tembok penahan. Ya. Nah, jadi materialnya sebenarnya tidak beli, hanya beli mungkin bahan toko saja, semen apa. Jadi kita mungkin bikin tebalnya 2 meter, kan tinggi mungkin 1 meter lebih atau 2 meter, tetapi minimal di titik-titik yang sering dihantam banjir dan masuk ke pemukiman itu kita dahulukan itu. Tahun berikut lagi mungkin. Jadi kan setiap tahun kontribusinya ya. Nah kemudian mungkin baru habis itu kita minta lobby ke pemerintah itu untuk dapat bronjong, jadi dilapis. Jadi memang awalnya kita pakai tembok, kemudian baru bantuan lagi bronjong. Nah dengan sendirinya secara bertahap pasti bisa teratasi masalah banjir. Nah yang lucunya kita sepakat itu kita habis bentuk panitia bawa ini duit lagi, mereka bagi-bagi lagi kasih masyarakat. Begitu. Jadi CSR ini dibagi ke masyarakat itu tahun 2019 untuk korban. Iya, korban. Nah mereka entah pembagiannya seperti apa, tapi karena kita sudah tidak masuk lagi ke sana, pemerintah desa pun sepertinya tidak terlalu serius menghadapi persoalan ini. Nah, jadi makanya saya seringkali kadang pendapat berbeda dengan beberapa tokoh masyarakat dalam termasuk kemarin karena tujuannya baik. Ya, dengan Pak Camat dan lain sebagainya. Mereka lebih banyak arah persoalannya fokus mempersalahkan perusahaan-perusahaan, begitu. Nah, jadi saya bilang memang benar bahwa salah satu penyebab itu dari mereka juga, tapi tidak salah satu-satunya penyebab mereka, tidak mutlak. Nah, karena itu mereka sudah punya kontribusi. Di samping itu setiap tahun itu jauh-jauh hari sebelum itu mereka punya kontribusi banyak lah untuk desa ini. Tapi tidak dimanfaatkan. Ya, betul, tidak dimanfaatkan. Pemirsa, kita telah mendengar rentetan kronologis yang dipaparkan oleh Bapak anggota DPRD Kabupaten Kupang, karena memang Bapak ini juga ada bersama-sama dengan masyarakat dan mengetahui secara mutlak peristiwa yang terjadi. Dan pada ngopi ini kita tidak saling menyalahkan. Bapak Dewan tidak menyalahkan warga, tidak menyalahkan perusahaan, tidak menyalahkan pemerintah, termasuk ngopi sore hari ini. Tapi ngopi sore ini bagaimana kita bisa mencari solusi untuk saudara-saudara kita yang terdampak boleh mendapatkan hak, boleh mendapatkan kenyamanan sama seperti diri kita sendiri. Demikian
ngobrol pintar Suara Harapan bersama dengan Bapak anggota DPRD Kabupaten Kupang. Semoga ada jalan keluar ya Pak Dewan, ada solusi dalam hasil ngopi sore hari ini untuk para pemangku kepentingan, para pemerintah yang ada di atas melihat dan mengamati ngopi sore hari ini. Terima kasih Pak Dewan. Sama-sama. Tuhan memberkati Pak Dewan dalam tugas, dalam karya, dan tentunya tetap semangat. Semangat gelora itu harus terus bergelora. Iya.